kita akan membahas mengenai usaha, energi, dan daya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas usaha. Yang pertama tentang nilai usaha, yang mana ada yang bernilai positif, kemudian ada yang bernilai 0, dan kemudian ada yang bernilai negatif. Kemudian yang kedua, usaha ditinjau dari besar usahanya. Kita akan menghitung usaha dari satu gaya atau lebih dari satu gaya. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung besarnya usaha berdasarkan grafik perpindahan, grafik gaya terhadap perpindahan. Nah, kemudian energi, di sini kita belum membahas energi, kita fokusnya di usaha dulu. Usaha itu merupakan, atau definisi dari usaha adalah sebagai perkalian antara besar gaya yang menyebabkan benda berpindah dengan besar perpindahan benda yang searah dengan arah gaya tersebut. Nah, misalnya ini ada sebuah balok. Balok ini ditarik dengan gaya F, yang mana gaya F ini membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Nah, kemudian benda tersebut mengalami perpindahan sebesar S, sehingga dari sini persamaan untuk menghitung usaha adalah sebesar W sama dengan F kali S dikali cos theta, yang mana W-nya adalah usaha dengan satuan Joule, kemudian F adalah gaya yang beraksi pada benda dengan satuan Newton, dan S adalah jarak pergeseran atau perpindahan dengan satuan meter. Kemudian theta itu merupakan sudutnya. Nah, dari persamaan tersebut, di sini disajikan sebuah contoh soal. Sebuah balok pada lantai yang licin ditarik oleh gaya sebesar 50 Newton, seperti pada gambar di samping. Jika balok bergeser sejauh 20 meter dan sudut antara gaya yang berpindah dan perpindahan balok adalah sebesar 60 derajat, tentukan besar usaha yang dilakukan. Nah, kita meninjau gambar yang tadi ya. Di sini yang pertama diketahui adalah gayanya sebesar 50 Newton, kemudian S-nya atau perpindahannya 20 meter, dan sudut theta-nya adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah W usaha ya. Kemudian dari sini kita menggunakan persamaan W sama dengan F kali S dikali cos theta ya. Alpha sama dengan theta ya. Nah, kemudian F-nya kita masukkan 50, S-nya 20, kemudian sudutnya kita masukkan 60 derajat. Nah, sehingga dari sini kita ketemu 500 Joule. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai nilai usaha. Yang pertama adalah usaha yang bernilai positif. Usaha ini terjadi ketika theta bernilai 0 derajat sampai dengan 90 derajat atau gaya F searah dengan perpindahan S. Dalam hal ini benda bergerak dipercepat. Contoh, misalnya benda jatuh bebas, kemudian mobil yang meluncur pada bidang miring, dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, usaha yang bernilai negatif. Nah, di sini usaha ini terjadi ketika theta bernilai 90 derajat sampai dengan 180 derajat atau gaya F berlawanan arah dengan perpindahan S. Dalam hal ini benda bergerak diperlambat. Contohnya misalnya mobil bergerak diperlambat karena mengalami pengereman. Kemudian benda dilempar vertikal ke atas dan sebagainya. Yang ketiga, usaha bernilai 0. Usaha ini terjadi ketika theta dapat bernilai 90 derajat atau gaya F tegak lurus dengan perpindahan S. Contohnya menjinjing tas dan sebagainya. Selain itu, usaha bernilai 0 terjadi pada benda diam atau tidak bergerak walaupun diberikan gaya. Misalnya, contohnya adalah mendorong tembok dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan mengenai usaha oleh beberapa gaya.
Usaha total yang dilakukan oleh beberapa gaya yang bekerja serentak dapat dihitung sebagai hasil kali resultan komponen gaya yang segaris dengan perpindahan dan besarnya perpindahan. Nah, ini dapat disajikan dalam persamaan W sama dengan F1X dikali S ditambah dengan F2X dikali S ditambah dengan F3X dikali S dan seterusnya. Nah, sehingga ini dapat kita rumuskan F1X tambah F2X ditambah F3X dan seterusnya dikali dengan S, sehingga sigma Fx dikali S. Nah, itu persamaan usahanya. Nah, kita lanjutkan contoh soal. Nah, di sini disajikan sebuah balok yang diberikan gaya yang pertama ke kiri dengan besar 2 Newton. Kemudian ke kanan ada yang besarnya 8 Newton, kemudian yang lagi satu adalah besarnya 10 Newton. Nah, kemudian balok tersebut setelah diberikan gaya ternyata berpindah sejauh 10 meter. Yang ditanyakan adalah hitunglah usaha yang dilakukan. Nah, yang pertama kita bisa identifikasi adalah yang diketahui di sini F1 10 Newton, kemudian F2 8 Newton, kemudian F3 2 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah usahanya. Sehingga dari soal tersebut kita peroleh bahwa W sama dengan sigma Fx dikali S, yang mana untuk sigmanya F1 tambah F2 karena F1 dan F2 searah dikurangi dengan F3 yang arahnya berlawanan dikali dengan S, sehingga 10 ditambah 8 dikurang 2. Nah, kemudian dikalikan 10, ketemu hasilnya adalah 160 Joule. Nah, kemudian menghitung usaha pada grafik Fs ya. Nah, untuk menghitung usaha pada grafik Fs dilakukan dengan menghitung luas di bawah grafik. Nah, misalnya kita ambil contoh gambar berikut ini. Nah, di sini ada grafik Fs yang berupa ada bangun O, A, B, C, D, dan sampai O ya. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut ketika balok berpindah dari A, S sama dengan 0 ke S sama dengan 6 meter, dan B, S dari sama dengan 0 ke S sama dengan 16 meter. Nah, ini penyelesaiannya. Menghitung usaha dari S0 sampai ke S6 meter. Dari sini kita bisa lihat kalau dari S0 sampai ke 6 meter kita ketemunya adalah berupa bangun segitiga, yaitu OAD. Nah, dari sini bidang segitiga maka usahanya adalah, nah karena segitiga maka kita bisa mencari luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, sehingga setengah kali 6 kali 4 sama dengan 12 Joule. Kemudian menghitung usaha dari S0 ke S16 meter. Nah, di sini kita lihat gambarnya. Grafiknya ketemu O, A, B, C, D sampai O ya. Nah, di sini berupa trapesium, sehingga kita bisa mencari luas usahanya sebesar luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, sehingga setengah kali OC ditambah AB dikali T ya. OC nya 16, kemudian AB nya 4, dan tingginya adalah 4, sehingga ketemu 40 Joule.